Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi mengenai teknologi Melayu. Adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Raihan Putrada, Nisrina Saki Asurus, dan saya sendiri India Oktaviani. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang teknologi Melayu. Teknologi merupakan satu di antara sekian banyak hasil budaya manusia dan merupakan cermin daya kreatif dalam memanfaatkan lingkungannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Pengertian tersebut berdasarkan pada pemahaman bahwa teknologi terlihat sebagai penerapan gagasan atau pengetahuan, pengertian, dan keyakinan seseorang ke dalam pendayagunaan sumber daya alam yang dikenalnya, yang umumnya berada di sekitarnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memecahkan masalah. Jadi, teknologi sebagai buah dari budi dan daya seseorang maupun masyarakat merupakan bayangan kebudayaan suatu masyarakat yang menghasilkannya. Teknologi dapat dijadikan ukuran atau cermin tingkat kebudayaan dan kreativitas suatu masyarakat. Orang Melayu sejak dulu sudah mahir dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggambarkan bahwa bangsa Melayu memiliki budaya yang tinggi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, orang Melayu sejak zaman dahulu bisa mengarungi samudera yang luas dengan menggunakan kapal dan berdagang. Mereka juga ahli dalam mengelola sumber daya dengan menangkap ikan baik di laut maupun di sungai. Tempat tinggal orang Melayu juga tertata dengan rapi, dengan rumah yang nyaman dan teknologi yang serasi dengan alam tropis. Bagi orang Melayu, rumah memiliki arti yang sangat penting, bukan saja untuk tempat tinggal, tetapi juga lambang kesempurnaan hidup. Ungkapan di dalam tradisi Melayu tentang rumah, yaitu cahaya hidup di bumi, tempat beradat berketurunan, tempat berlabuh kaum kerabat, tempat singgah dagang, lalu hutang orang tua kepada anaknya. Kemudian, tujuan dari pembahasan mengenai teknologi Melayu ini adalah yang pertama, untuk mendeskripsikan sejarah rumah Melayu, yang kedua, untuk mengetahui ciri-ciri dari rumah Melayu, yang ketiga, untuk mengetahui tahapan apa saja pada pembangunan rumah Melayu, yang keempat, untuk mendeskripsikan sejarah teknologi kelautan orang Melayu, dan yang kelima, untuk mengetahui teknologi apa saja yang digunakan untuk penangkapan ikan di laut dan di darat. Selanjutnya, materi mengenai rumah Melayu. Orang Melayu selalu berusaha untuk mendirikan rumah sendiri, meskipun sederhana. Sebelum mendirikan rumah, dilakukan musyawarah antar keluarga dan selanjutnya dengan masyarakat lain untuk menentukan bentuk bangunan, fungsi, bahan, tempat, tukang, waktu pengerjaan, pantang larang, dan adat kebiasaan. Pengerjaan pun disarankan pada gotong royong. Rumah Melayu memiliki sistem yang canggih, indah, dan serasi dengan gaya hidup serta lingkungannya. Kecanggihan atau smart building rumah Melayu ini antara lain karena sistem pendingin dan sirkulasi udara alamiah atau natural ventilation, peneduhan atau shading, dan keselamatan, keamanan, serta privasi. Rumah Melayu umumnya memiliki halaman yang luas dan ditanami pohon buah-buahan. Bahan-bahannya diambil dari alam dari sumber yang bisa diperbaharui seperti jenis kayu, bambu, rotan, hingga pelepah. Kerangka dan struktur bangunan memakai sistem lobang, pahat, dan pasak sehingga tidak memerlukan paku. Konstruksi tanpa paku ini membuat bangunan lebih lentur atau fleksibel dan lebih tahan terhadap gaya. Konstruksi lantai yang tinggi memperlancar pergerakan udara di bawah lantai tersebut. Dengan menggunakan lantai kayu yang jarang atau biasanya di bagian dapur, angin di bawah lantai rumah akan memasuki ruang dalam untuk meningkatkan proses pertukaran udara. Tanah yang lembab memerlukan pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup untuk mengeringkannya. Rumah Melayu bisa dibongkar pasang dan dipindahkan ke tempat lain dengan menguraikan bagian-bagiannya. Sistem bongkar pasang atau knockdown ini memungkinkan rumah tradisional Melayu dibongkar, dipasang kembali, ataupun dipindahkan dengan diangkat keseluruhannya secara bergotong royong ke lokasi yang baru. Kemudian materi mengenai ciri-ciri rumah Melayu. Yang pertama, rumah panggung yang didirikan di atas tiang. Manfaatnya adalah untuk menghindari dari masuknya binatang liar, terbebas dari banjir dan tanah yang lembab.
Rumah juga menjadi lebih dingin dan sirkulasi udara pada semua bagian. Ruang kosong di bawah rumah atau kolong bisa digunakan untuk menyimpan barang dan peralatan. Yang kedua, di depan rumah terdapat serambi yang memiliki lantai yang lebih rendah dari lantai rumah ibu. Bagian ini beratap dan hanya diberi pagar rendah keliling. Serambi ini menjadi tempat sementara antara bagian luar dan dalam rumah untuk duduk bekerja, beristirahat atau menerima tamu yang tidak memerlukan masuk ke dalam rumah ibu sehingga tidak mengganggu keluarga. Selanjutnya, tangga ditempatkan di depan rumah dan di belakang rumah sebagai tambahan. Anak tangga dibuat berjumlah ganjil sesuai ajaran Islam di mana Allah menyukai ganjil. Terdiri dari tangga depan, selalu berada di bawah atap pada pintu serambi depan dan tangga penghubung antar ruangan. Terdiri 1 atau 3 anak tangga. Tiang dapat berbentuk bulat atau persegi. Selanjutnya, atap rumah Melayu juga terdiri dari bagian-bagian selembayung atau sulo bayung berupa hiasan yang terletak bersilang pada kedua ujung perabung bangunan atap panjang dan rumah lontiok. Bagian bawahnya kadang diberi tambahan seperti tombak terhunus dan lainnya. Sayap layang-layang pada keempat sudut cucuran atap. Selanjutnya, kuda-kuda atap terdiri dari alang yang dipasang melintang di atas tutup tiang, berfungsi sebagai gelegar, loteng atau balok tarik di bawah kuda-kuda. Ukurannya sama atau lebih kecil sedikit dari tutup tiang. Kasau berfungsi sebagai kuda-kuda atau tempat untuk meletakkan atap. Yang terakhir, pintu terdiri dari pintu masuk yang terletak di muka rumah, disebut juga pintu muka. Pintu masuk ini harus menghadap ke jalan besar. Pintu masuk biasanya diletakkan di kiri rumah. Pintu belakang atau pintu dapur di bagian belakang. Pintu malim atau pintu curi yang menghubungkan kamar dengan kamar di ruangan tengah yang memiliki kamar. Baiklah, saya Muhammad Aryan Putrada akan menjelaskan tentang tahapan pembangunan rumah Melayu. Biasanya, tahapan pembangunan rumah Melayu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan tiang seri di atas fondasi. Yang kedua, memasang rasuk untuk mengikat tiang seri. Yang ketiga, memasang tiang lainnya dan gelegar. Dan yang keempat, memasang lantai sementara. Yang kelima, memasang jenang. Yang keenam, memasang penutup tiang. Yang ketujuh, memasang sento. Yang kedelapan, memasang alang panjang dan pendek. Yang ketujuh, memasang kuda-kuda, kasau, tunjuk langit, dan tulang bubung. Yang kedelapan, memasang atap dan tebar layar. Dan yang terakhir, memasang kayu lantai lengkap, kayu dinding, jendela, pintu, dan hiasan lainnya. Selanjutnya yaitu teknologi kelautan. Ilmu kelautan. Selain dari bangsa Fenisia dan Viking, bangsa Melayu Nusantara memiliki keahlian yang tinggi di bidang pelayaran. Sejak dari zaman Mesir purba, bangsa Melayu diketahui berlayar mengelilingi dunia, mengembara dan berdagang. Bangsa Melayu terkenal dengan seni pelayaran yang disebut psycho-navigation, yang dianggap indera keenam yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Mereka bisa bersampan dari satu pulau ke pulau lain tanpa bantuan alat navigasi pelayaran. Mereka membangun kapal, perahu, dan sampan tanpa perencanaan seperti yang dilakukan oleh insinyur hari ini, sehingga dikenal istilah psycho-ship building. Bangsa Melayu adalah pelaut, pengembara, pedagang, dan ahli perkapalan yang dikenal oleh masyarakat dunia kuno. Selanjutnya, pengetahuan tentang musim dan arah angin oleh bangsa Melayu. Pelaut-pelaut Melayu sangat memahami tentang musim dan arah angin yang berubah-ubah sepanjang tahun di wilayah Nusantara. Dengan mengetahui musim dan arah angin ini, maka pelaut Melayu di Nusantara tidak khawatir tentang perubahan arah angin, karena mereka justru bisa mengatur perjalanan pulang dan pergi dari satu tempat ke tempat lainnya mengikuti arah angin ini, bukan malah menentangnya. Ketika musim dingin, cuaca dingin di Asia Tenggara menyebabkan kepadatan udara menjadi berat. Sementara itu, udara di laut lebih hangat dan ringan. Karena itu, udara berat dari Asia Tengah berhembus menuju laut. Karena itu, dari bulan Desember sampai Maret, angin kering dari Asia Tengah berhembus melalui daratan benua Asia menuju ke lautan di selatan. Tetapi ketika pada bulan-bulan tertentu, angin ini sangat sulit diramal karena berubah-ubah searahnya sehingga membuat takut pelaut Cina. Pada musim gugur, perubahan angin secara umum lebih cepat. Dalam bulan April, pertukaran angin dari musim semi dari dalam ke luar adalah lembab, menyebabkan terjadinya angin yang berubah-ubah arah dari September ke November. Para pelaut Melayu, ketika mengenal watak angin monsun ini malah memanfaatkannya.
Mereka berlayar dengan angin di belakang mereka ke tempat tujuan perginya, kemudian menunggu sehingga angin bertukar arah untuk kembali ke kampung halaman mereka. Angin monsun. Angin monsun adalah angin yang berhembus secara periodik minimal 3 bulan, dan antara periode yang satu dengan yang lain polanya akan berlawanan. Angin monsun di Indonesia ada dua macam, yaitu angin monsun Asia atau Barat dan angin monsun Australia atau Timur. Perubahan-perubahan arah angin karena musim yang berbeda dan lokasi yang berbeda membingungkan pelaut-pelaut dari luar selain bangsa Melayu atau Nusantara. Akan tetapi, bangsa Melayu memiliki ilmu tentang arah angin yang tergantung musim ini dan sifat angin pada lokasi yang berbeda. Ini sudah mereka ketahui karena merupakan pengetahuan yang berlangsung turun-temurun, sehingga mereka menguasai perairan di Nusantara yang bagi pelaut asing dapat membahayakan. Selanjutnya yaitu teknologi perkapalan bangsa Melayu. Orang-orang Cina banyak belajar dari pelaut-pelaut Melayu. Orang Melayu menciptakan kapal dengan layarnya sendiri beratus tahun sebelum Masehi. Pada zaman dinasti Han, pada tahun 206 sebelum Masehi sampai 221 Masehi, barulah orang-orang Cina menggunakan kapal layar ini. Orang-orang Melayu tercatat sebagai yang pertama di dunia menggunakan kapal yang berlayar atau balance lug sail. Bentuknya berupa layar segi empat yang bisa diputar miring dan dilihat menyamping, kadangkala terlihat seperti segitiga. Hal ini pula yang menginspirasi pelaut dari Polinesia di timur dan Arab di barat menggunakan layar segitiga. Baru pada abad 1 Masehi, orang-orang Polinesia dan Arab menggunakan layar pada kapal mereka. Kehebatan bangsa Melayu juga terlihat dalam pembuatan jong dan kapal. Jong adalah kapal besar Melayu yang dibuat sejak abad pertama sampai abad ke-15. Relief di Candi Borobudur menunjukkan jong yang mempunyai lunas, 2 linggi tinggi, dinding terjahit berlapis, 2 kemudi birai, 2 tiang layar, layar segi empat, layar linggi depan, dan pengapung atau candi. Panjang jong ini antara 50 sampai 80 meter dan merupakan kapal terbesar yang mengarungi Laut Nusantara. Catatan Cina abad ke-8 menunjukkan jong dari Nusantara bisa memuat lebih dari 1000 orang dan muatan 200 sampai 1000 ton. Jong ini diperkirakan berasal dari abad ke-7 atau 8 Masehi, seperti yang digunakan oleh dinasti Salendra dan Kemaharajaan Bahari Sriwijaya yang menguasai perairan Nusantara pada kurun abad ke-7 hingga ke-13. Kapal-kapal besar ini hanya bisa dimiliki oleh penguasa lautan yang besar waktu itu, seperti dua kerajaan Melayu, Kerajaan Sriwijaya dan Malaka untuk berperang. Dengan takluknya Malaka pada tahun 1511, maka jong akhirnya juga lenyap. Pada abad ke-17, di Asia hanya Jepang dan beberapa kerajaan Asia Tenggara, termasuk Kesultanan Johor yang ahli dalam membuat galiung. Galiung atau galeon adalah kapal besar yang memiliki dek bertingkat-tingkat, umumnya dipakai oleh bangsa Eropa abad 16 sampai 18. Galiung dipakai untuk pelayaran jarak jauh samudra. Bangsa India dan Cina ketika itu meskipun memiliki kapal-kapal besar, tidak bisa menghadapi kapal dagang Eropa karena bentuk kapal mereka yang masih tradisional. Sebaliknya, tukang kapal Melayu berhasil mengadopsi teknik kapal asing sehingga kapal atau galiung Melayu mampu terus bersaing. Baik, saya Desina Sekiasurus. Saya akan melanjutkan materi tentang penangkapan ikan di laut dan di darat. Yang pertama, teknologi penangkapan ikan di laut. Teknologi penangkapan ikan di laut, perairan, atau sungai dan danau di kalangan orang Melayu sangat mempertimbangkan kelestarian alam. Pikiran ini menyebabkan masyarakat Melayu tidak boleh bersikap serakah atau tamak, yakni tidak boleh menghabiskan kekayaan alam tanpa memikirkan nasib anak cucunya. Dalam ungkapan dikatakan, makan jangan menghabiskan, minum jangan mengeringkan. Dalam ungkapan lain dikatakan, makan ingat ke anak cucu, minum ingat ke anak menantu. Teknologi ini banyak menggunakan arus pasang surut di dalam pengiring ikan, supaya masuk ke berbagai jenis alat tangkap yang dipasang. Tidak ada yang menangkap sampai ke dasar sehingga merusak terumbu karang atau menyebabkan keruh di laut ataupun sungai. Yang pertama adalah jaring. Jaring ini berbentuk memanjang dengan ukuran 4 meter sampai 50 meter atau hingga 500 meter bahkan lebih. Jaring diapungkan secara vertikal karena bagian atas diberi pelampung
dan gabus, sedangkan bagian bawahnya diberi pemberat timah dan batu. Penangkapannya dilakukan dengan memanfaatkan arus pasang atau surut di tengah laut. Jaring ini dipasang melintang arah arus. Setelah jaring direntangkan, maka kapal atau sampan ikut terhanyut bersama jaring sesuai arah pasang atau surut. Ikan cenderung bergerak searah dengan arah arus. Karena jaring dipasang tegak lurus dengan arah arus, maka ikan yang lewat akan menyangkut di jaring sesuai dengan ukuran ikannya. Selanjutnya adalah gawai atau rawai. Gawai merupakan mata pancing yang dipasangi umpan di mata pancing. Rawai sendiri berarti bengkok atau seperti mata pancing. Mata pancing ini dipasangkan pada tali pancing pada jarak sekitar 4 meter. Satu rangkaian gawai ini bisa mencapai 100 mata pancing atau biasa disebut 100 mata saja. Bahkan ada yang sampai 300 mata. Selanjutnya, cici atau gombang. Cici adalah jenis pukat atau tangguk besar yang termasuk perangkap pasang surut. Cara menggunakannya tidak ditarik seperti halnya pukat harimau, melainkan diletakkan di atas atau di dasar laut atau statis. Aliran air pasang atau surut akan mengarahkan ikan dan tangkapan lainnya untuk masuk ke dalam cici yang ukurannya semakin ke dalam semakin kecil sehingga ikan terperangkap tidak akan bisa keluar. Selanjutnya pengerih. Pengerih adalah bentuk lain dari cici atau gombang. Pengerih termasuk perangkap pasang surut yang dipasang secara tetap di dalam air untuk memudahkan ikan masuk dan mempersulitnya keluar. Pengerih terdiri dari bagian mulut, bingkai, tubuh, kantong, tali lengan, tambang, patok, pelampung, galah atau tulang ular, dan pintu. Berikutnya langgai. Alat tangkap jenis tangguk berbentuk segitiga yang terdiri dari 2 bilah bambu yang bersilangan sebagai bingkai dari jaring yang dipasangkan. Pada bagian belakang dari jaring dikerucutkan berbentuk kantong sebagai pengumpul hasil tangkapan. Langgai digunakan secara manual oleh satu orang dengan menyorongkan langgai ke bawah dan depan. Setelah ikan masuk ke dalam langgai, kemudian langgai diangkat sehingga tangkapan masuk ke dalam kantong langgai untuk dipungut. Langgai digunakan pada perairan dangkal dan landau setinggi dada. Selanjutnya adalah kiso. Kiso adalah sejenis jaring yang dioperasikan seperti pukat yang ditarik secara manual oleh 2 orang. Jaring berukuran 1,5 meter tinggi dan panjang 60 meter sampai 90 meter direntangkan pada pantai yang dangkal tegak lurus arah pantai. Kemudian orang yang berada lebih jauh dari arah laut bergerak melingkar ke arah pantai untuk memerangkap ikan. Setelah berkedudukan hampir sejajar dengan orang kedua, barulah secara bersama-sama bergerak ke arah pantai untuk mengarahkan tangkapan ke pantai dan memungut hasil tangkapan. Baik, selanjutnya itu teknologi penangkapan perikanan darat. Yang pertama ada angguh. Angguh atau alat atau jaring untuk mencari ikan di sungai yang berbentuk seperti pukat, memakai 2 buah juran untuk pegangan, kemudian jaringnya ditenggelamkan ke dalam air. Dilakukan sambil berhanyut ke hilir dengan menggunakan sampan. Angguh biasanya dipakai untuk menangkap ikan kepiat atau kopi. Selanjutnya belat. Belat ini sejenis tabir atau dinding penampang yang terbuat dari jalinan bilah-bilah bambu atau rotan yang dipasang di tengah sungai dari 2 sisi tebing. Tabir ini dipasang pada waktu air pasang dan diikat rapat-rapat antara satu sama lain menjadi seperti dinding untuk mengawal atau memandu ikan ke arah tengah sungai yang telah siap terpasang terperangkap ikan seperti candi, lukah, bubu, atau beran. Selanjutnya bobalue. Antara penangkapan ikan kalue atau gurami sungai yang dikenal masyarakat Rokan terbuat dari rotan yang diraut kemudian dijalin. Bobalui diberi riman atau pengait dari tali rotan yang dikaitkan pada joran. Daun talas atau pisang serawak diletakkan di dalam bobalui.
Bila ikan telah memakan umpan, liman akan terlepas dan bebalui terangkat ke atas permukaan air dengan posisi kepala ikan menghadap ke bawah. Selanjutnya, bubu. Alat menangkap ikan berupa perangkap sejenis lukah, tetapi lebih besar. Bubu terbuat dari bulu, rotan, akar, atau benang rami batang. Rotan atau benang rami dianyam pada rangka yang terbuat dari rotan. Tiangnya memakai bulu bambu. Bubu memiliki dua bagian, yaitu badan yang terbentuk bulat dan unjak atau pintu masuk ikan yang dibuat dengan mulut kecil atau injok yang dibuat sedemikian rupa sehingga bila ikan telah masuk tidak akan dapat keluar lagi. Bubu dipasang umpan berupa pucuk ubi atau jagung mentah, kemudian dijatuhkan ke dalam sungai dengan menggunakan pemberat. Mulutnya menghadap ke hilir sungai. Selanjutnya adalah lukah. Lukah ini adalah alat untuk menangkap ikan yang terbuat dari jalinan rotan dan bambu serta resam. Bentuknya bulat memanjang, ada yang meruncing di ujungnya dan ada juga yang agak pipih. Pintunya disebut injap, menjorok ke dalam dan mengecil tempat ikan masuk. Biasanya di dalam diberi umpan. Selanjutnya adalah jala. Alat menangkap ikan dari jaring yang terbuat dari rajutan nilon atau atom. Rajutan tersebut makin ke atas makin kecil dan makin membesar di bagian bawah seperti kantung. Panjangnya bervariasi, tetapi biasanya berkisar 2 hingga 3 meter. Di bagian bawah biasanya diikatkan timah seperti cincin atau rantai pemberat. Jala dipakai dengan ditebarkan di perairan laut, sungai, atau danau. Jika ikan sudah terperangkap, kemudian ditarik. Selain itu, ada pula alat tangkap di sungai yang mirip dengan alat tangkap di perairan laut, misalnya bubu tarik. Yang terakhir yaitu bubuk tari. Bubuk tari ini mirip dengan cici atau gombang, hanya saja dipasang di sungai atau di pinggir pantai. Baik, kesimpulan. Orang Melayu sejak dulu sudah mahir dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggambarkan bahwa bangsa Melayu memiliki budaya yang tinggi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, orang Melayu sejak zaman dahulu bisa mengarungi samudra yang luas dengan menggunakan kapal dan berdagang. Mereka juga ahli dalam mengelola sumber daya alam dengan menangkap ikan, baik di laut maupun di darat. Tempat tinggal orang Melayu juga tertata rapi dengan rumah yang nyaman dan teknologi yang serasi dengan alam tropis. Terakhir, saran, sebagai penerus bangsa dan masyarakat sekitar, agar kita selalu menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah, menumbuhkan cinta budaya, sehingga situs-situs peninggalan budaya tidak musnah begitu saja karena usia yang semakin tua dan bangunan yang sudah tidak dipedulikan lagi. Baiklah, sekian dari kelompok 10 mengenai materi teknologi Melayu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.